Halo Kak Olivia, Halo Mbak Kirit. ya terima kasih kepada Kak Olivia selaku owner Serupa atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan wawancara ini. Nah, wawancara ini tuh bertujuan untuk memahami bagaimana Serupa menghadapi isu keberlanjutan, khususnya terkait etika pemasaran. Oke, baik. Terima kasih kembali. Saya senang dapat berbagi mengenai bagaimana brand serupa menghadapi isu keberlanjutan, terutama dalam konteks etika pemasaran. Baik, pertanyaan pertama dari saya. Bagaimana brand serupa menerapkan etika pemasaran berkelanjutan dalam menawarkan produk parfum kepada konsumen? Oke, baik saya jawab ya. Dalam menerapkan etika pemasaran berkelanjutan, serupa serupa itu menerapkan dengan cara memastikan produk parfum yang kami perjualbelikan itu berbahan dasar yang aman dan ramah lingkungan. Nah, bahan dasar yang kami gunakan itu terdiri dari bahan-bahan alami yang tidak berbahaya untuk kulit maupun menimbulkan noda di pakaian. Selain itu, produk kami pun bisa dibilang ramah lingkungan karena kami menggunakan packaging botol kaca, bukan botol plastik. Dengan itu dapat apa ya? Dapat mengurangi produksi limbah plastik di masyarakat gitu. Selain itu pun brand kami menawarkan untuk setiap konsumen yang sudah membeli parfum kita, lalu parfumnya habis, bisa menukarkan botolnya kembali dan ditukar dengan parfum baru gitu. Oke, sangat menarik ya dan benar-benar memperhatikan untuk keberlanjutannya. Ke pertanyaan yang kedua ya Kak, isu keberlanjutan apa saja yang dihadapi oleh brand dan bagaimana mengimplementasikannya? Oke, baik. Untuk isu keberlanjutan yang kami hadapin adalah limbah produksi dan packaging yang ramah lingkungan. Sejak awal berdirinya brand ini, kami tuh sudah memikirkan bagaimana cara menanggulangi limbah produksi. Nah, di sini kami tuh berinovasi bagaimana cara menanggulangi limbah produksinya. Nah, hal ini kami membuat linen spray dan room spray berbahan dasar dari limbah produksi gitu. Nah, itu tuh bisa lebih berguna untuk masyarakat. Selain itu, kami juga sudah menggunakan botol kaca untuk meminimalisir penyebaran botol plastik di lingkungan. Gitu. Oke, baik ke pertanyaan yang selanjutnya. Strategi pemasaran berkelanjutan apa yang sudah dijalankan sejauh ini dan bagaimana dampaknya terhadap konsumen dan citra brand serupa? Oke, untuk strategi pemasaran yang sudah brand kami lakukan itu ada dua. Yang pertama itu green marketing mix, seperti penggunaan bahan kemasan yang lebih ramah lingkungan, proses produksi yang meminimalisir limbah, serta komunikasi yang menekankan nilai keberlanjutan. Lalu yang kedua, pengembangan green brand equity. Itu melalui edukasi konsumen, transparansi bahan, serta membangun citra sebagai brand parfum yang peduli lingkungan. Untuk dampaknya cukup signifikan pada brand kami karena konsumen ini menjadi lebih percaya dengan kualitas yang sudah kami berikan. Kualitas bahan yang kami pakai pun sudah terbukti ketika mereka memakai produk dari kita. Sehingga hal itu menimbulkan loyalitas antara brand serupa dengan konsumen. Oke, Begitu. oke, baik. Serta apa kelebihan dan kekurangan dari strategi yang ada pada brand kakak? Hmm, Kalau untuk kelebihannya sih yang udah kita rasakan adalah meningkatnya kepercayaan konsumen serta reputasi kami yang cukup positif. Namun untuk kekurangannya itu kami membutuhkan biaya modal awal yang cukup besar karena kami menggunakan bahan yang premium mulai dari bahan baku hingga packagingnya. Itu sih. Oh ya, oke. Oke, Kak. Baik, yang selanjutnya,
Dengan adanya brand lain seperti contohnya Scarlett yang lebih unggul dalam sustainable marketingnya, praktik apa yang ingin ditiru dan ditingkatkan oleh brand serupa? Kalau sudah lihat dari keberhasilan Scarlett sih melalui program CSR jangka panjang seperti Scarlett Beauty Impact, serupa berupaya meniru praktek pembangunan program keberlanjutan yang lebih terstruktur dan memiliki dampak sosial yang jelas, terutama dalam memperdayakan perempuan di proses produksi maupun pengemasan. Selain itu, kami ingin meningkatkan konsistensi dan kesinambungan program CSR agar tidak hanya dilakukan sesekali, tetapi menjadi bagian dari identitas brand. Kami pun berencana untuk memperkuat komunikasi mengenai hasil dan dampak sosial dari program tersebut, sehingga konsumen dapat melihat kontribusi nyata yang kami berikan. Dengan langkah-langkah ini, serupa berharap dapat memperkuat posisi sebagai brand parfum lokal yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta komunitas. Sudah. Iya. Selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir, bagaimana strategi pemasaran berkelanjutan mencakup strategi produk, harga, distribusi, dan promosi pada brand serupa? Oke, untuk strategi pemasaran berkelanjutan brand serupa diterapkan pada seluruh aspek pemasaran. Dari sisi produk, kami menggunakan bahan kemasan yang lebih ramah lingkungan dan meminimalisir limbah produksi. Lalu untuk strategi harga, kami menjaga harga tetap terjangkau tanpa harus mengulangi kualitas yang bagus. Lalu untuk distribusi, karena penjualan kami melalui platform Shopee dan Tokopedia, maka ekspedisi yang kami gunakan sudah bekerja sama dengan platform tersebut, sehingga produk dapat sampai tepat waktu dan terjamin keamanannya. Lalu yang terakhir untuk sisi promosi, kami menekankan edukasi tentang keberlanjutan melalui konten sosial media dan campaign yang transparan agar konsumen memahami nilai lingkungan yang ingin kami bangun. Oke. Oke, baik Kak Olivia. Terima kasih atas penjelasannya dari awal hingga akhir. Sangat menarik, apalagi kita membahas isu keberlanjutan pada brand serupa. Saya berharap upaya keberlanjutan yang dijalankan brand serupa dapat memberikan dampak positif, baik bagi konsumen maupun lingkungan. Baik, terima kasih kembali Mbak Girit. Sukses selalu. Terima kasih.